Oke, bismillah. Nah, hari ini kita akan bahas yang namanya upgrade dan update dari yang namanya kelas basic. Sekaligus juga nanti saya akan mewakili para coach menjelaskan kepada teman-teman semua tentang yang namanya advance program. Advance program ini apa sih? Ya, tunggu. Ada ada kelapa nyangkut. Aduh, apaan sih? Nah, jadi teman-teman, dari beberapa penelitian, saya lagi tertarik dengan penelitian yang ini, teman-teman ya. Benih telur. Ya, dari penelitian ini ternyata teman-teman, faktanya terjadi perubahan selama dan sesudah ketika kita selesai berpuasa, teman-teman ya. Di penelitian ini dari hasil kesimpulannya, orang-orang yang berpuasa tanpa mengatur pola makan, yang makan gitu aja tapi berpuasa itu ternyata bisa turun rata-rata 1 kilogram, teman-teman. Tetapi mereka akan cepat naik berat badan lagi setelah mereka tidak lagi berpuasa. Nah, kok bisa sih selama puasa ada yang turun berat badan walaupun tidak maksimal? Jawabannya karena defisit kalori, teman-teman ya. Apapun yang teman-teman lakukan selama teman-teman defisit kalori, teman-teman pasti akan turun berat badan. Oke? Nah, ini hasil penelitiannya. Kemudian penelitian yang kedua, teman-teman, ternyata diteliti orang-orang dari Eropa, orang-orang dari Asia, orang-orang dari Afrika, laki-laki dan perempuan yang menjalankan ibadah puasa, kesimpulannya itu didapat terjadi perubahan berat badan. Akan tetapi perubahannya itu tidak banyak, teman-teman. Kurang lebih 1 kilogram aja. Wah, teman-teman bisa lebih dari 1 kilo kan? Dan kebanyakan mereka itu akan berbalik naik berat badan lagi setelah Ramadan, teman-teman. Secara bertahap mereka akan kembali ke kondisi berat badan sebelum Ramadan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat Ramadan itu memberikan kesempatan untuk mereka mengurangi berat badan yang mana terjadi modifikasi gaya hidup yang akhirnya membuat teman-teman bisa turun berat badan. Iya kan? Nggak mungkin dong teman-teman pas bulan puasa, pas bulan Ramadan lagi berpuasa, teman-teman pagi-pagi atau siang-siang nyomot makanan. Nggak mungkin. Ya kan? Kan teman-teman lagi berpuasa. Setelah berpuasa, nah itu tuh tantangannya ya. Maka dari itu, dari dua penelitian ini teman-teman, kita bisa menangkap satu benang merah, yaitu adalah terjadi potensi kenaikan berat badan setelah puasa. Nah loh ya. Kenapa? Karena gini teman-teman, ada yang namanya fase penurunan berat badan. Mau teman-teman pakai gaya, metode, strategi diet apapun, teman-teman pasti akan mengalami yang namanya fase penurunan berat badan. Yang membedakan adalah waktunya saja. Ada orang yang baru di minggu kedua baru mengalami, ada orang yang di minggu ketiga, bahkan ada orang yang baru aja di minggu pertama sudah mengalami fase-fase penurunan berat badan ini. Fase penurunan berat badan secara garis besar itu dibagi menjadi 5 tahap, teman-teman. Fase 1, 2, 3 itu dikenal dengan yang namanya fast weight loss stage, tahapan penurunan berat badan secara cepat. Kemudian, teman-teman akan ketemu dengan yang namanya fase 4 dan fase 5. Fase 4 dan fase 5 itu udah bicara tentang gaya hidup teman-teman, metabolisme teman-teman, kemudian adaptasi, gerak aktif, olahraga, dan segala macamnya. Artinya di sini teman-teman, kalau teman-teman fase 1, 2, 3 itu berbicara tentang pengaturan pola makan. Semakin disiplin teman-teman, semakin bagus hasilnya. Dengan olahraga yang tidak terlalu intens, dengan olahraga yang belum teratur dan segala macam, teman-teman bisa turun berat badan. Tetapi nanti ketika teman-teman sudah masuk ke fase 4 dan fase 5, mau tidak mau suka atau tidak suka, teman-teman harus combine semua faktor yang menyebabkan teman-teman bisa turun berat badan. Jadi bukan hanya tentang pengaturan pola makan aja. Ya, dan mari kita sama-sama ingat kembali apa yang disampaikan pada saat call briefing dan apa yang selalu disampaikan oleh coach teman-teman selama teman-teman program. Yang mana untuk bisa mencapai hasil program secara optimal, itu teman-teman perlu perhatikan 5 poin pentingnya. Yang pertama adalah coba follow meal plan, belajar ikut menu makannya. Yang kedua, perhatikan porsi dari pengambilan makan dan cemilan, ya. Terus yang ketiga, disiplin dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat, penuhi kebutuhan air putih, dan yang kelima, tidur malam. Kelima hal ini
kalau teman-teman berhasil memaksimalkan selama teman-teman ikut kelas basic ini, teman-teman akan dapat hasil program yang sangat luar biasa. Ya, saya bisa garansi itu. Oke, tetapi teman-teman harus tahu juga bahwa untuk bisa berhasil dalam program diet itu bukan hanya tentang mindset. Wah, sekarang kan lagi heboh-hebohnya mindset. Ini semua tentang mindset tuh. Aduh, ya. Tapi bukan hanya tentang mindset, teman-teman, tapi juga tentang cara, tentang tekniknya. Kalau teman-teman punya mindset bahwa yang namanya turun berat badan is all about proses, bahwa turun berat badan butuh waktu dan segala macamnya, tapi strategi atau cara diet teman-teman ngaco, ya teman-teman juga nggak akan dapat hasil maksimal. Maka dari itu penting sekali teman-teman bisa mengkombinasikan antara yang namanya pola pikir, perspektif, dan teknik serta cara atau metode diet teman-teman semua. Ya, di mana teman-teman, kalau kita bicara mindset, maka kita akan bicara tentang ekspektasi dan realita. Ya, ekspektasi kita akan turun berat badan setiap hari. Realitanya tidak seperti itu. Ini dulu harus kita pahami bersama, teman-teman. Kenapa? Karena untuk bisa turun berat badan setiap hari itu nggak mungkin. Teman-teman pasti akan mengalami yang namanya fluktuatif, naik turun berat badan, dan itu normal. Ya, itu normal, wajar, dan segala macamnya. Karena ada banyak faktor. Karena lagi-lagi teman-teman, yang perlu kita lihat itu adalah bukan fluktuatifnya, tapi garis trennya. Selama teman-teman garis trennya garis lurus, maka teman-teman is okay fluktuatif. Ya. Dan teman-teman juga perlu memahami yang namanya adherence and sustainability, kepatuhan dan keberlanjutan. Apapun program diet yang teman-teman lakukan sebelumnya, apapun program diet teman-teman yang lakukan sekarang, itu semua harus didasari dengan yang namanya adherence dan sustainability, kepatuhan dan keberlanjutan. Kenapa? Karena gonta-ganti program diet itu tidak akan membuat teman-teman cepat mencapai berat badan ideal. Kalau kita bicara tentang kepatuhan dan keberlanjutan, maka kita perlu bicara tentang 6 faktor ini. Yang pertama adalah passion, semangat kita untuk bisa turun berat badan. Yang namanya semangat itu pasti ups and down, ya, it's normal, namanya juga manusia. Untuk itulah dibuat grup support, teman-teman. Ya, kedua adalah kebiasaan. Yang namanya kebiasaan tidak mungkin dibuat dan diubah dalam satu malam, ya kan? Kebiasaan minum air putih, kebiasaan olahraga, butuh proses, butuh waktu. Yang ketiga apa? Disiplin. Teman-teman perlu disiplin untuk bisa mencapai hasil program diet yang optimal. Yang keempat, intention. Niat teman-teman mau turun berat badan itu untuk apa? Untuk kesehatan, untuk kebugaran, untuk pasangan, untuk program hamil, atau untuk apa? Teman-teman harus punya intentionnya apa. Ya. Terus yang kelima apa? Motivasi. Teman-teman harus punya motivasi yang didapat secara intrinsik dalam diri teman-teman dan ekstrinsik dari grup, dari coach, dan segala macamnya. Dan yang terakhir, temukan inspirasi teman-teman untuk terus berkelanjutan menjaga gaya hidup aktif dan sehat. Teman-teman boleh pakai misalnya Wulan Guritno, saya pengen di usia nanti seperti Wulan Guritno, atau Sophia Lachuba, atau Jennifer Bahdim, atau siapapun teman-teman. Teman-teman harus punya inspirasi. Coach teman-teman juga, teman-teman bisa jadikan inspirasi. Intinya teman-teman harus punya gambaran besarnya, itu yang akan saya dapatkan kalau saya fokus untuk melakukan program saya. Nah, itu penting ya. Dan kalau kita bicara mindset, maka kita bicara teknik. Kalau teknik diet itu banyak, teman-teman, banyak caranya. Ada yang pakai pengaturan makro mikro nutrisi, ada pengaturan pola makan, ada yang hitung kalori, ada yang nggak hitung kalori, ada yang bicara tentang low carbs, karbohidratnya rendah, ada yang low fat, ada yang keto diet, ada Mediterranean diet, ada carnivore diet, banyak teman-teman ya. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah kalau teman-teman bicara tentang teknik, maka teman-teman harus relate dengan yang namanya motivasi teman-teman. Ya, karena apa? Karena tidak semua teknik itu cocok dalam program diet teman-teman. Itulah sebabnya dalam program diet di kelas kita itu nggak ada nama tekniknya apa teman-teman. Coach, program diet kita nih strateginya apa sih? Intermittent fasting kah? Bukan.
Carnivore diet? Bukan juga. Kita nggak ada nama strateginya, teman-teman. Apa ya namanya? Nggak ada. Kita cuma pengaturan pola makan aja, ya, dengan menyeimbangkan makro dan mikronutrisinya. Nah, kenapa saya bicara tentang motivasi untuk turun berat badan, teman-teman? Karena ada banyak orang yang termotivasi untuk turun berat badan, tapi gambaran besarnya mereka tidak dapatkan. Ambil contoh misalnya, ternyata teman-teman dari hasil survei, ada orang yang pengen turun berat badan cuma gara-gara ke-trigger dengan yang namanya event. Yang tadinya nggak mikirin mau turun berat badan, tiba-tiba ada undangan kawin dari keluarga, ada harus foto wisuda adik misalnya gitu. Gara-gara ada event, akhirnya mau turun berat badan. Dan it's okay. Ada motivasinya seperti itu, teman-teman. Ada juga yang recommended by someone. Wah, ya kan? Ada yang tanya suaminya dulu mau program diet, ada yang suaminya yang suruh program diet. Udah lama kamu program diet aja, tapi jarang. kamu bilang aku gendut? Hah? Hah? Ada nggak ya suami yang langsung suruh program diet kayaknya? Aduh, agak-agak jaga-jaga. Papa, aku gendut nggak, Pak? Enggak, kamu nggak gendut kok, Mah. Enggak. Ya, ada yang recommended by someone, ada yang direkomendasikan oleh orang tua, atau netizen-netizen julid. Ih, kok kayaknya kakak gemukan deh, coba turunin berat badan. Nah, ada juga teman-teman ya, motivasi pengen turun berat badan karena direkomendasikan oleh orang lain. Ada juga yang pengen turun berat badan untuk keluarganya, teman-teman. Ya, misalnya kayaknya udah nggak bisa nih ngasuh anak kalau kondisi kesehatan kayak gini, harus turun berat badan nih, harus bugar supaya bisa bersama-sama bermain bersama anak dan segala macamnya. Ya, ada yang juga yang personal, ya, untuk diri sendiri. Nah, ada juga tuh teman-teman. Ada juga untuk penampilan, ada juga yang untuk kesehatan, dan ternyata teman-teman 93% sebenarnya untuk bisa turun berat badan itu bicara tentang quality of life. Bagaimana hidup yang berkualitas. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman coba dicek lagi motivasi teman-teman mau turun berat badan itu untuk apa. Teman-teman gali sampai teman-teman ketemu motivasi terbesarnya itu apa. Ya. Dan ternyata teman-teman, ini kabar gembira untuk kita semua. Kenapa? Karena mau gimana pun teman-teman program diet, teman-teman pasti akan turun berat badan selama teman-teman defisit kalori. Yang membedakannya adalah jumlah penurunan berat badannya dan waktu yang harus dilewati untuk turun berat badan. Nah, sekali lagi, saya kasih tahu ya, semua orang yang program diet selama defisit kalori pasti bisa turun berat badan. Yang membedakannya adalah satu, jumlah penurunan berat badannya. Yang kedua adalah waktu yang harus dilewati untuk turun berat badan. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman, ada penelitian menunjukkan ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang slow, yang program dietnya tuh nyantai. Hari ini defisit, besok ngaco, nggak ikut meal plan, besok defisit lagi, olahraga jarang, dan segala macam. Ini programnya santai. Tapi buat defisit kalori, teman-teman. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang normal. Ya, konsistensinya tuh 70-85%. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang super duper fokus dengan programnya, disiplin. Itu 90-100%. Ternyata teman-teman, ketiga-tiganya turun berat badan. Tetapi yang membedakan apa? Jumlah penurunan berat badannya. Ya, yang santai turun tapi 0,4, terus yang normal turun tapi 0,4 sampai 0,9, hampir 1 kilo. Yang super fokus itu 1 kilo sampai 1,3 kilo. Intinya teman-teman, semuanya bisa turun berat badan. Nah, ini juga yang pengen saya bagi ke teman-teman semua, bahwa limitation, pembatasan, atau restriction, atau larangan yang diberikan oleh para coach sebenarnya bertujuan untuk agar teman-teman segera mencapai berat badan ideal teman-teman secepat mungkin. Kalau teman-teman memilih untuk kayaknya enggak dulu deh, kayaknya saya pengen makan ini, saya pengen makan ini, boleh nggak coach? Jawabannya boleh-boleh aja, teman. Ya, saya dan coach-coach yang lain itu tidak pernah melarang teman-teman untuk makan apapun, karena this is your decision, itu keputusan teman-teman dan itu hak teman-teman.
Tapi yang perlu teman-teman sadari adalah keputusan yang teman-teman ambil itu pasti punya resikonya, punya outputnya. Nah, salah satu resikonya adalah teman-teman akan lebih lama untuk turun berat badannya dan lebih lama dalam program dietnya. Makanya para coach sebenarnya mau-mau aja teman-teman. Boleh nggak coach? Boleh. Kalau teman-teman mau makan, coach ngidam ini coach, boleh nggak makan? Boleh. Ya. Tapi resikonya adalah teman-teman akan turun berat badannya jauh lebih lama dan jumlah penurunan badannya juga jauh lebih sedikit dibanding orang-orang yang super duper fokus. Nah, maka dari itu di sini kita perlu mengevaluasi dan mereview sampai di hari keempat ini. Bagaimana level kefokusan kita dalam program ini, dan itu teman-teman bisa komunikasikan dengan coach teman-teman, ya. Nah, dan saya juga mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa turun belum tentu ideal terus-menerus. Kenapa? Karena untuk sustainable, untuk terus-terusan fat loss, teman-teman, yang orang pikir tuh cuman ya udahlah kurangin pola makan dan segala macamnya. Padahal tidak seperti itu, teman-teman. Kenyataannya, untuk bisa sustainable fat loss, untuk bisa terus-terusan berkelanjutan mencapai berat badan ideal, teman-teman perlu perhatikan banyak faktor. Yang pertama adalah setting goal-nya, kemudian getting back on track-nya. Ketika teman-teman keluar dari jalur, cepat segera balik ke track-nya. Kemudian strategi-strategi untuk manage environment, apa yang akan teman-teman lakukan kalau misalnya lingkungan ngajak makan, kalau lingkungan tiba-tiba ngundang makan, kalau tiba-tiba suami ngajak makan nasi padang dan segala macamnya, itu semua teman-teman perlu teman-teman perhitungkan agar teman-teman bisa mencapai sustainable fat loss. Makanya ada penelitian yang bilang bahwa sebenarnya untuk turun berat badan tuh it's easy, mudah banget untuk turun berat badan. Yang sulit adalah ketika sudah turun berat badan, bagaimana teman-teman bisa manage agar berat badannya tidak naik lagi. Faktanya teman-teman, banyak orang yang gagal diet bukan karena strateginya, bukan karena kurang motivasinya, bukan karena dia nggak minum suplemen jutaan rupiah dan segala macamnya. Bukan itu teman-teman. Faktanya banyak orang yang gagal diet karena mereka tidak bisa mengubah kebiasaan dari pola makan, olahraga, dan tidak bisa mempertahankan kebiasaan yang sudah terbentuk dari pola makan dan olahraga. Let's say misalnya, teman-teman kelas basic, teman-teman belajar kebiasaan minum air putih. Setelah teman-teman selesai kelas basic, teman-teman tidak lagi melanjutkan kebiasaan minum air putih teman-teman. Maka teman-teman akan gagal dalam program dietnya. Dapat dipastikan teman-teman akan naik berat badan lagi. Makanya kalau ada orang nanya, kok saya habis program ini gemuk lagi ya? Pertanyaannya bukan programnya teman-teman, tapi apa yang teman-teman lakukan, kebiasaan apa yang teman-teman lakukan setelah teman-teman berhenti program. Nah, itu yang perlu teman-teman review. Sama seperti pertanyaan kemarin, kok ada orang teman saya habis setelah tidak minum Herbalife, dia naik berat badan lagi ya? Pertanyaannya bukan Herbalife-nya, tapi apa yang dia makan, apa yang dia lakukan, kebiasaan-kebiasaan apa yang dia lakukan setelah dia tidak konsumsi Herbalife lagi. Makanya di program kelas kita ini, Herbalife itu adalah support program kita, teman-teman. Kuncinya adalah bagaimana teman-teman membangun satu persatu fondasi kebiasaan, ya. Dan tujuan kita semua, para coach, adalah ingin 100% teman-teman itu berhasil mengubah perilaku teman-teman. Dari rumusnya Kurt Lewin itu bilang bahwa untuk bisa berubah perilaku itu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, diri sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu environment, lingkungan. Makanya di kelas kita itu ada yang namanya fasilitas one-on-one dengan coach dan fasilitas group support. Supaya apa? Supaya teman-teman tercukupi kebutuhan untuk bisa mengubah perilaku teman-teman. Kalau misalnya one-on-one dengan coach, mungkin teman-teman ngerasa, apaan sih coach ini gini, tapi teman-teman ketika ketemu di grup, loh, kok ada yang bisa lebih hebat, kok ada yang bisa lebih banyak minum air putihnya, kok ada ya selama olahraga ini masih bisa berpuasa, sementara saya mager, dan segala macamnya. Untuk itulah teman-teman, kita buat fasilitasnya di kelas itu. Ya, itu tujuannya teman-teman. Ada dasarnya, bukan pandai-pandai ya. Oke.
konklusi dari semua yang saya jelaskan dari awal adalah kita pengen teman-teman melanjutkan momentum yang sudah teman-teman buat dari hari pertama kelas basic. Coba teman-teman ingat lagi waktu hari pertama kelas basic bagaimana? Optimis, hormon endorfin meluap-luap, adrenalin meluap-luap, nggak sabaran ingin ikut programnya dan segala macamnya. Sampai akhirnya teman-teman mencapai hari ke-10 nanti. Teman-teman sudah mulai merasa bisa dan enjoy dengan kebiasaan-kebiasaan pola makan, kebiasaan minum air putih, kebiasaan olahraga, dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan lain. Wow. Maka dari itu teman-teman, kita nggak pengen momentum yang sudah terbentuk ini, itu akhirnya jadi berhenti. Kita pengen teman-teman tetap melanjutkan momentumnya, tetap berusaha untuk mengubah habit yang akhirnya jadi behavior, jadi perilaku, yang tadinya behavior akhirnya jadi gaya hidup sehat dan aktif. Harapan kita adalah selama 10 hari di kelas basic dan di 20 hari kelas advance, teman-teman akan terbentuk suatu momentum yang absolut dalam diri teman-teman untuk bisa mencapai berat badan yang ideal. Ya, makanya di kelas advance 20 hari itu, teman-teman, kita memberikan goals update dan target baru kepada diri kita sendiri, bahwasanya bukan hanya tentang turun berat badan aja. Kita akan diajarkan bagaimana turun berat badan plus juga bisa menjaga komposisi berat badan kita, dalam hal ini adalah body fat, jadi jauh lebih normal. Yang tadinya berlebihan. Nah, jadi kita kurang lebih nanti di advance kurang lebih seperti itu teman-teman, 20 hari. Tada! Ada yang bisa jawab? Kalau di kelas basic hari keempat turun 2 kilo, kira-kira kalau lebaran nanti ada ketupat, lontong, rendang, kalau di Makassar tuh apa ya? Aduh lupa saya kalau di Makassar. Coto. Aduh, kira-kira berat badan saya gimana ya setelah hari raya? Ayo, teman-teman. This is our challenge selama Lebaran. Gak mungkin dong Lebaran gak makan, gak mungkin kale gitu kan. Nah, maka dari itu teman-teman, kami semua sadar selama Lebaran nanti kita akan kita akan dihadapkan dengan banyak sekali makanan, terutama makanan-makanan yang luar biasa, Masya Allah Tabarakallah, terutama kue-kue lebaran, kue-kue kering, kue-kue basah, Masya Allah Tabarakallah, yang akhirnya itu bisa jadi bumerang dalam program diet kita. Maka dari itu teman-teman, kami mengajak teman-teman semua untuk melanjutkan program teman-teman di kelas advance yang insya Allah kita akan lakukan selama 20 hari teman-teman. Harapannya, 10 hari ditambah 20 hari, teman-teman bisa maintain berat badan teman-teman dan bisa melewati Lebaran tanpa naik berat badan secara signifikan. Kok bisa? Karena nanti di kelas advance teman-teman akan dapat banyak sekali tips dan banyak sekali strategi yang bisa ngebantu teman-teman tetap bisa makan enak selama Lebaran tapi badan nggak lebaran. Nah, loh. Gimana tuh? Nantilah di advance akan dikasih tahu ya. Nah, saya akan jelasin dulu teman-teman. Oke? Kelas advance ini tuh apa sih, Coach? Kelas advance ini dibuat khusus bagi para peserta kelas basic. It means, ya, artinya teman-teman yang mau ikutan kelas advance harus ikut kelas basic dulu. Nah, berarti teman-teman udah satu langkah kaki nih, udah masuk ke pintu kelas advance karena syaratnya udah terpenuhi. Tinggal kaki satunya lagi masuk ke dalam kelas advance ya. Dan kalau misalnya ada keluarga, ada saudara, ada teman yang pengen ikutan kelas, dia nggak bisa ikutan kelas advance teman-teman. Dia harus ikut kelas basic dulu. Kelas advance ini dilakukan selama 20 hari. Programnya itu potensi turun berat badan 2-8 kg teman-teman. Hasil berbeda-beda tiap individu ya. Alasannya kenapa sih saya harus rejoin advance, Coach? Yang pertama adalah, teman-teman, di kelas advance ini fokusnya 2. Yang pertama adalah mempertahankan kebiasaan yang sudah dibentuk waktu di kelas basic. Ya. Terus yang kedua, memaksimalkan program turun berat badan menuju
sehat, dan bugar. Di kelas basic, teman-teman hanya dapat kulit luarnya aja. Belum sampai ke dalam-dalamnya. Makanya di kelas advance ini, itu teman-teman akan belajar jauh lebih banyak, jauh lebih komplit, dan jauh lebih variatif. Strategi, tips diet, dan segala macamnya. Ya. Kenapa? Karena lagi-lagi teman-teman, kita nggak pengen teman-teman terjebak dengan yang namanya mindset diet instan. Hari ini turun berat badan, habis itu berhenti program, lanjut lagi, balik lagi ke kebiasaan yang lama, naik berat badan lagi, diet lagi, turun berat badan lagi, berhenti diet, begitu terus teman-teman. Kenapa? Karena faktanya di luar sana teman-teman, itu kurang lebih 10% pria akan terjebak dengan mindset diet instan, terutama diet yoyo, dan wanita itu 30%. Dan kita nggak mau teman-teman masuk ke dalam orang-orang tersebut. Ya. Dan ini juga menjadi pesan buat kita semua, kenapa sih saya tidak seperti mereka? Jawabannya karena kita tidak sama, teman-teman. Kalau teman-teman, kok dia bisa sih coach turun 2 kilo, saya kok cuma turun sekilo, kok dia bisa sih coach turun 3 kilo, saya cuma turun 1,5 kilo, jawabannya karena dia berbeda dengan kita, teman-teman. Ya, ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa turun berat badan, dan faktor itu tiap orang beda-beda. Beda-beda, teman-teman. Ya, dari metabolisme, dari usia, dari kebiasaan sehari-hari, dari olahraga, dari apakah dia lagi minum obat atau enggak, apakah dia lagi perawatan atau enggak, terus apakah dia lagi menyusui atau enggak, banyak faktor teman-teman. Artinya di sini teman-teman harus mulai lebih fokus ke diri teman-teman dan belajar untuk melihat acuan apa aja yang teman-teman bisa jadikan sebagai pertanda progres dari program diet teman-teman. Saya setuju timbangan menjadi salah satu acuan progres, tapi timbangan bukan satu-satunya teman-teman. Coba teman-teman iseng-iseng ngecek baju lebaran tahun lalu, coba dicek apakah udah mulai longgar atau jangan-jangan harus segera dikecilkan teman-teman, ya. Coba dicek iseng-iseng, ya. Kemudian coba lihat apakah kondisi teman-teman lebih kuat saat berolahraga atau enggak. Apakah teman-teman jadi bisa manage rasa lapar atau enggak? Apakah tidur teman-teman jadi lebih nyenyak atau enggak? Apakah mood teman-teman jadi lebih happy atau enggak? Dan bagaimana teman-teman punya mindset, perspektif, dan sabar menikmati diet atau enggak. Itu semua bisa jadi salah satu acuan untuk melihat progres diet teman-teman semua. Dan timbangan bukan satu-satunya. Ya. Nah, kemarin waktu kelas basic kita udah bayar tuh iuran kelas 599. Tapi di advance teman-teman nggak perlu bayar iuran kelas lagi. Coach, iuran basic kan 599. Advance kan 20 hari. Berarti bayarnya 599 kali 2 ya? Enggak, teman-teman. Di advance itu ada namanya iuran, teman-teman bayarnya 1350. 1.350.000, teman-teman akan dapat 2 kaleng shake, 1 shaker, dan 1 botol air minum 1 liter, serta beberapa dokumen dari Herbalife. Ya, 1.350.000. Dengan saya bayar 1.350.000, saya dapat apa aja, Coach? Selain 2 kaleng shake, terus botol minum dan shaker ini, Coach. Nah, yang teman-teman akan dapatkan, yang pertama, yang dari kemarin nanyain, ada nggak potongan harga? Nih, ini buat teman-teman semua. Ketika teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance teman-teman, secara otomatis teman-teman akan punya hak diskon 25% seumur hidup. Ya, mengaktifkan kartu peserta advance, teman-teman akan dapat hak diskon 25% seumur hidup, dan teman-teman akan terus berkelanjutan di coaching oleh coach teman-teman. Bahkan ketika teman-teman berada di kelas advance, teman-teman punya peluang untuk meningkatkan hak diskon teman-teman dari 25 menjadi 35, dari 35 menjadi 42, sampai akhirnya menjadi 50%. Ya, beli satu gratis satu, 50%. Lebih hemat teman-teman programnya, ya. Terus yang kedua, nih contohnya nih, kalau 1 kaleng shake itu 561.000 untuk 22 kali penyajian. Jadi 11 hari kurang lebih teman-teman minum
25.500. Tapi kalau teman-teman masuk kelas advance, teman-teman cukup bayar 19.000 aja per sajian untuk satu kalian shake itu. Jadi jauh lebih murah, ya. Kemudian teman-teman yang kadung jatuh cinta dengan menu di kelas basic, wait a minute teman-teman. Teman-teman belum ketemu menu di kelas advance. Menunya wadididaw ya, menunya lebih bervariasi, lebih enak, bahkan lebih seru teman-teman dibanding kelas basic. Ya. Akan ada banyak kejutan, teman-teman bisa makan bakso, makan mie, makan seblak, makan apapun di kelas advance, teman-teman, makan gado-gado, semuanya ada di kelas advance. Nanti teman-teman bisa komunikasi dengan coach teman-teman ketika teman-teman mau melanjutkan kelas advance dan minta resepnya ya. Dan ini menu makan periode sebelumnya teman-teman, ada spaghetti, ada steak, ada tumpeng, ada gado-gado, ada bakso, dan masih banyak lagi ya. Nah, ini teaser menu untuk kelas advance teman-teman, sebagian besar belum jadi, tapi ini teasernya. Kita akan ada ayam grill, ada chicken grill, ada lalapan ikan, pepes ikan, omelet, ayam panggang, ada gulai ikan, terus ada ikan suwir, ada sup ayam jagung, dan masih banyak lagi. Selama 20 hari teman-teman akan dapat menu. Guys, bayangin, teman-teman udah dapat menu 10 hari di kelas basic. Di kelas advance teman-teman akan dapat 20 menu. Artinya teman-teman punya modal variasi 30 menu untuk teman-teman bisa program diet selama 1 bulan. 30 variasi menu teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang melihat materi edukasinya, teman-teman udah belajar banyak. Di kelas advance kita akan belajar lebih detail, lebih mendalam, dan bukan hanya belajar tentang kesehatan, tapi juga belajar tentang kulit, belajar tentang outer, belajar tentang mindset, dan masih banyak lagi ya. Ini teman-teman, di kelas advance ini teman-teman akan berkesempatan mengikuti program turbo, syarat dan ketentuan berlaku. Program turbo ini sangat luar biasa, karena apa? Karena dia adalah program yang dirancang untuk fast track, jadikan program teman-teman itu jadi seperti lewat jalan tol, ya, fast track. Dan programnya hanya 3 hari, syarat dan ketentuan berlaku. Saya nggak akan ceritain banyak di program turbo ini, karena program turbo ini akan saya ceritakan detailnya nanti di kelas advance ya. Ini program turbo teman-teman, ada juara 5 kemarin Mbak Yuli, ada juara 4 Kak Pauline. Teman-teman perhatikan deh perubahannya, turun 2,45 kilo dalam waktu 3 hari, total turun 2 kilo dalam waktu 3 hari, susut lingkar perut 1 sampai 8 cm, hasil berbeda-beda tiap individu teman-teman. Ya, ini juga ada juara 3 Kak Aini, perhatikan deh lingkar perutnya berubah. Terus ada juara 2 Kak Melinda, kemudian ada juara 1 kemarin Kak Julita. Semuanya teman-teman ikut program turbo, programnya 3 hari, syarat dan ketentuan berlaku, di mana program ini hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang ikut di kelas advance. Ya, lanjut teman-teman. Nah, ini dari tadi ngomong mulu si coach, buktinya apa? Ya, dari tadi teori-teori aja. Ini buktinya teman-teman. Ada banyak ratusan mungkin. Mungkin udah sampai ribuan kali ya. Orang-orang yang berhasil ikut kelas advance teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya selalu amazed dengan perubahan-perubahan yang mereka dapetin teman-teman. Saya terutama adalah salah satu coach yang juga paling fokus dan getol dengan yang namanya fat loss, ya lingkar tubuh. Dan saya merasa bahwa dengan ikut kelas advance, itu teman-teman akan sangat terbantu untuk memaksimalkan fat loss teman-teman. Teman-teman bayangin ini, coba lihat ya. Dari hari pertama sampai hari ke-30, lingkar perutnya dari 94 jadi 70. Guys, 24 cm. Itu oh ya Allah, penggaris 30 cm tahu? Penggaris 30 cm. Nah, dia susut lingkar perut teman-teman 24 cm hanya dalam waktu 30 hari aja. Ya. Lingkar pinggangnya dari 111 jadi 93 cm. Teman-teman bisa bayangin celana yang dulu itu kedodoran. Mungkin kalau dipakai bukan high waist lagi, udah chest waist. Udah sampai dada kali. Udah bukan high waist lagi. Saking udah longgar sekali teman-teman ya. Terus ini juga dari 1 bulan teman-teman, dari 25 September sampai 25 November. Teman-teman perhatikan deh perubahan lingkar perutnya, lingkar pahanya, lingkar tangannya, Masya Allah, tabarakallah ya. Dan ini dilakukan selama hanya 20 hari teman-teman. Ditambah dengan kelas basic 10 hari. Nah ini contohnya juga ya. Dari lingkar perutnya, perhatiin deh lingkar perutnya. Ini orang yang sama teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa perubahannya.
Ya, ini juga Kak Gina turun 8,9 kilo, kemudian Kak Yuli langsing 8 kilo, Masya Allah, tabarakallah. Ya, Kak Bita turun 10 kilo, Kak Rizka yang terus berkelanjutan, udah bisa menjaga, maintain, terus udah tahu strateginya, udah tahu tipsnya, udah tahu ilmunya, udah tahu menunya, Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Dari 94 kilo jadi 58 kilo. Wow, luar biasa ya. Dan ini juga teman-teman, berkali-kali saya bilang ke teman-teman semua bahwa usia tidak akan menghalangi kamu untuk mencapai kebugaran, kesehatan, dan berat badan ideal. Contohnya Ibu Iis, usia 51 tahun, udah total langsing 20 kilo. Ibu Hanik, usia 50 tahun, total langsing udah 15 kilo, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Dan kenapa kamu tidak mencoba program lanjutan kelas advance 20 hari, saya secara pribadi mewakili semua coach mengundang kamu semua untuk merasakan pada diri kamu sendiri gimana sih luar biasanya hasil program dari kelas advance selama 20 hari, teman-teman. Ya. Dan khusus 50 pendaftar pertama itu cukup membayar 1.199.000. Nggak perlu bayar 1.350 lagi. Tetot 1.350-nya dicoret, khusus 50 pendaftar pertama bayarnya 1.199.000 flat. Tidak ada ongkos kirim. Selama teman-teman berada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sampai Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, di Fakfak, dimanapun teman-teman berada, selama masih di Indonesia, free ongkir, teman-teman. Ya, jadi cukup flat biayanya Rp1.199.000. Ya. Dan kita akan mulai advance itu tanggal 5 April, teman-teman. Tandain di kalendernya, kita akan mulai tanggal 5 April, dan registrasi close ditutup tanggal 3 April. Jadi make sure, teman-teman, jangan lewatkan kesempatan ini. Kenapa? Karena di depan kita akan menghadapi yang namanya Masya Allah, tabarakallah. Kalau umur panjang kita akan ketemu Lebaran, teman-teman. Dan Lebaran, teman-teman, ada banyak sekali tantangan yang juga merupakan berkah ya untuk kita semua. Tetapi di kelas advance nanti, teman-teman akan dapat banyak sekali strategi, teman-teman akan dapat banyak sekali tips, teman-teman akan dapat banyak sekali fasilitas yang memang kita persiapkan untuk teman-teman tidak lebaran saat lebaran. Nah, gimana tuh? Tidak lebaran selama lebaran. Nah, semuanya akan teman-teman dapatin fasilitasnya itu nanti di kelas advance ya. Dan ini nih sebagai penutup pada malam hari ini, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Besok pasang alarm, kita akan ada yang namanya takjil kelas virtual. Kita akan belajar mengemas, meracik makanan yang enak, bisa dinikmati sama keluarga, sama pasangan, sama anak, sama saudara, tapi juga rendah kalori, teman. Wah, luar biasa ya. Dan besok kita akan dipandu sama Coach Cici Siva. Beliau dengar-dengar udah membuat kemarin trialnya. Wah, saya lihat di story-nya. Sayang ya, jauh. Kalau dekat, wah, tinggal kirim aja tuh Coach. Tinggal kirim ke rumah. Dan ini teman-teman, takjil kelas ini bukan hanya untuk teman-teman kelas basic. Insya Allah nanti di kelas advance teman-teman juga akan dapat banyak sekali resepi-resepi yang bukan hanya berkaitan dengan takjil, tapi juga resepi snacking di hari raya Lebaran. Wah, luar biasa kan fasilitas kelas advance. Pastikan teman-teman hubungi coachnya, komunikasi dengan coachnya, diskusi dengan coachnya. Is it worth it buat saya melanjutkan program di kelas advance dan segala macamnya. Oke teman-teman, segera kontak coachnya. Sekali lagi, 50 pendaftar pertama berhak mendapatkan hak diskon 1.199.000 aja bayarnya, yang tadinya harus bayar 1.350. Baik, teman-teman, saya rasa itu aja untuk sesi pada malam hari ini. Alhamdulillah, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya ke coachnya, diskusi dengan coachnya. Kita akan ketemu lagi di next sesi virtual berikutnya. Besok kita ada takjil virtual, ya. Pasang alarm. Terima kasih.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kelas advance. Bye bye.